أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله يرحمكم الله، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، جماعة مسجد مجاهدين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita syukuri hari ini kita menunaikan ibadah solat Jum'ah di Masjid Mujahidin dan kita semuanya sehat, alhamdulillah. Orang yang pandai bersyukur itu akan menumbuh suburkan nikmat, dan orang yang suka mengeluh, asyakwa hadza minasyaitan, perilaku mengeluh itu adalah bertentangan dengan syukur, dan itu adalah rayuan setan. Kita bisa menunaikan ibadah Jum'ah hari ini dan masih berada di tengah-tengah wabah corona yang masih bersama kita ini. Ini harus disyukuri lebih dari biasanya, karena ketika kita melaksanakan ibadah dengan sulit, maka pahalanya lebih besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah, itu keadilan Allah. Pahala disesuaikan oleh Allah dengan kesulitan. Kita sudah cukup lama jauh dari masjid, maka saatnya sekarang kita harus kembali ke masjid. Dan ibadah Jum'ah ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Agaknya banyak umat Islam yang belum mengistimewakan ibadah yang satu ini. Di antara kebesaran al-Islam adalah diberikan oleh Allah salah satu ibadahnya sebagai ibadah yang agung, itu ibadah Jum'ah. Ibadah ta'limiyah, ibadah azimah, ibadah studi, ibadah yang besar ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menghadiri sholat Jumat, yang dipanggil bukan hanya fisiknya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Panggilan Allah ini hanya untuk orang yang beriman saja, dipanggil dengan hati datang memenuhi ibadah Jumat ini, datang dengan penuh kekhusyuan, bukan hanya rutinitas duduk selesai. Dan di sini ada pendidikan. Di dalam ibadah Jum'ah ini Allah mewajibkan agar dipesankan takwa setiap Jumat. Ittaqullah, ittaqullah.
Kalau kita setelah sekian puluh tahun sholat Jumat lalu tidak merasa ada perbaikan dalam kualitas Islam, dalam kualitas iman kita, itu artinya kita perlu belajar lagi apa sebenarnya sholat Jumat ini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang bisa khusyuk, yang bisa takut kepada Allah dengan sebenarnya takut, orang yang berilmu. Oleh karena itu sholat Jumat ini diawali dengan studi ibadah ta'limiyah. Ini adalah studi Islami resmi yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, dan bahkan harusnya menjadi topik diskusi kita dalam seminggu. Jumat ini apa yang dibahas di dalam sholat Jumat didiskusikan, kemudian Jumat lagi seperti itu. Kalau umat Islam melaksanakan seperti itu, kemudian melaksanakan ibadah Jumat dan memperhatikan sunnah-sunnahnya, datang dengan penuh khusyuan, Allahu Akbar. Dan ayat yang saya bacakan tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak berseru supaya kita solat 2 rakaat. Fas'au ila dzikrillah, cepat bergegas, siap yang baik untuk berzikir. Hadza huwa khutbatul Jum'ah. Begitu para ahli tafsir mengartikan bahwa zikrullah di dalam ayat ini adalah khutbatul Jum'ah. Lalu Allah menyatakan dzalikum khairun lakum fadharul bai' fas'au ila dzikrillahi wadharul bai', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Anda tinggalkan urusan bisnismu, tinggalkan urusan duniawiyamu. Di sini kita berkonsentrasi, berfikir tentang kemana arah kita pergi. Nahnu musafirina ilallah. Kita ini semua berjalan menuju Allah, dan kita tidak tahu kapan sampai titik kita menuju Allah itu. Dunia ini ghurur, mata'ul ghurur. Masih banyak orang yang sholat Jumat tapi pikirannya masih duniawi. Ini yang perlu digarisbawahi. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairun lakum. Itu lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau Anda punya ilmunya, kalau Anda mengerti apa di balik sholat Jumat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-islamu dinul ilm wal ikhlas. Islam itu agama ilmu. Islam itu memerlukan kecerdasan untuk bisa menjadi orang Islam yang baik. Tidak mungkin orang bisa berislam dengan baik kalau tidak belajar. Sedangkan tujuan kita hidup ini untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah itu kemana? Menuju Allah. Kalau perjalanan hidup ini hanya membuat kita sibuk dengan urusan duniawiyah, lalu yang paling penting tidak diperhitungkan, ini bukan orang cerdas, ini orang dungu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah Jumat ini harusnya diperhatikan dengan baik. Khutbah Jumat ini harusnya dipersiapkan. Oleh karena itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, kita datang menunaikan ibadah sholat Jumat itu tidak terlambat. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di rumah Allah inilah kita diterima oleh Allah sebagai duyufir rahman. Kita diterima oleh Allah sebagai tamu Allah. Wa haqqan lil mazuri an yukrima zarahu. Begitu Allah dalam hadits qudsi mengatakan, sudah merupakan ketetapan Allah bahwa mereka yang datang ke masjid dengan cara yang baik, wudhu yang baik, itu adalah tamu Allah, dan Allah memuliakan mereka itu. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di masjid inilah Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan asmanya. Fi buyutin adinallah an turfa'a fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di masjid inilah Allah mengizinkan, artinya Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, menunaikan solat pada waktu subuh. Kita pagi datang menunaikan solat subuh, kemudian sore pada waktu petang menunaikan solat asar, dan kemudian solat subuh dan solat isya. Ini luar biasa. Man shalla subuh fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa menunaikan solat subuh berjamaah di masjid,
maka dia dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari apa? Dari semua, dalam perlindungan Allah. Wa man shallal isya fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Kalau orang bisa muadhib setiap hari salat dengan baik di masjid subuh dan isya, subuh dilindungi sampai malam, malam dilindungi sampai pagi. Allahu akbar. Dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah masjid. Dan siapa yang bisa menikmati masjid? Siapa yang benar-benar bisa memakmurkan masjid? Apakah orang yang memakmurkan masjid itu lalu tidak ngurus dunianya? Tidak. Islam mendidik kita untuk mengatur dunia kita dengan baik. Tetapi bedanya orang Islam, orang beriman, di dalam melihat dunia itu, dunianya digunakan untuk akhiratnya. Orang yang tidak beriman, dunianya itu untuk dinikmati di dunia ini. Semua nikmat bagi orang yang tidak beriman dinikmati di saat ini saja. Dan itu muakkad, semakin hari semakin menurun kenikmatan itu. Tapi bagi orang yang beriman, dunianya untuk akhiratnya, semua hidupnya untuk akhiratnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ini mengarahkan kita, semua yang diberikan Allah kepadamu, kepada kita ini, jadikan untuk memakmurkan akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kalau anda diberi harta, gunakan harta anda itu untuk akhirat anda. Jangan disimpan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya dengan benar, kemudian menjadi orang kikir. Harta itu nanti akan membuat kita sengsara di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anda punya ilmu, gunakan ilmu anda kalau untuk akhirat anda. Kalau anda punya tenaga, punya ide-ide yang baik, gunakan semuanya untuk akhirat anda. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kemudian Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan duniamu, atur juga duniamu. Yang banyak orang memberi nasihat itu jangan lupa akhirat, karena sibuk dengan dunia. Tapi Al-Quran terbalik, semua untuk akhirat, tapi kamu jangan lupa duniamu, karena dunia itu adalah jembatan untuk menuju akhirat. Kalau orang ingin akhirat yang baik, dunianya harus dibuat yang baik. Tapi kemudian Allah mengingatkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat begitu banyak kebaikan dan kenikmatan diberikan. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di atas bumi Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nur ini Allah memuji orang-orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan bisnisnya, tapi juga mereka ahlul masjid, sebagaimana manusia-manusia pertama yang dididik oleh khairil bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mendidik para sahabat, ada yang menjadi jutawan, ada yang menjadi ahli perang, ada yang menjadi ahli agama. Semuanya itu hidupnya akrab dengan masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalun war rijalu qalil. Mereka adalah manusia-manusia pilihan, apalagi oleh para sahabat, dididik oleh khairil bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang bisnisnya, hartanya tidak membuat mereka lupa terhadap zikrullah, tidak membuat mereka jauh dari Al-Quran, tidak membuat mereka jauh dari masjid. Wa aqamus shalah wa ita'uz zakah. Mereka juga orang yang membangun solat, bukan hanya mengerjakan solat, dikerjakan dengan baik solatnya, dan mereka bekerja untuk mengeluarkan zakat, bukan orang kikir. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka itu adalah orang-orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Yang ada di benak mereka itu, saya harus menjadi baik, saya harus menikmati masjid, saya harus akrab dengan Allah di masjid. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang perlu untuk dikembalikan pemakmuran masjid ini. Sudah terlalu lama umat Islam menghadapi ujian corona ini,
dan kita dibuat sedemikian rupa sehingga jauh dari masjid. Mari kita kembali ke masjid sekarang. Tetapi tetap saja kita perhatikan apa yang diajarkan oleh para dokter yang mengerti tentang kesehatan. Kita tidak berjabat tangan. Kita tidak berjabat tangan. Kalau kita tidak berjabat tangan itu mengikuti perintah mereka yang mengerti, maka tidak berjabat tangan itu sama dengan berjabat tangan. Musafahatil qalb qabla musafahatil yad. Kita berjabat hati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengajarkan. Rasulullah memerintahkan kalau ada wabah, kamu lari dari wabah itu seperti kamu melihat macan. Begitu hadisnya. Jadi artinya apa? Al-Quran lebih jelas lagi. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kamu jangan menjulurkan tanganmu di tempat yang berbahaya. Para dokter mengatakan berbahaya, kita ikuti. Tapi kita tetap memakmurkan masjid. Kita berdoa di masjid. Kita minta kepada Allah. Sebab yang mengatur ini semuanya adalah Allah. Barangkali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang sombong di dunia ini banyak. Mungkin kalau mereka bisa berfikir sejenak saja untuk berfikir tentang betapa dahsyatnya corona atau COVID-19 ini membuat dunia sepi, tidak pernah terlintas di benak kita bahwa sekian ribu pesawat terbang harus grounded, tidak bisa terbang. Tidak pernah terfikir di benak kita. Masjid-masjid ditutup, bahkan Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup, umrah ditutup, haji hanya 10 orang, 10.000 orang yang biasanya 4 sampai 5 juta orang. Ini adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khabid, Allah Al-Basit, Allah yang memegang semua dunia ini, saudara-saudara. Tidak akan pernah selesai kecuali Allah membuka. Ketika Allah memegang, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Allah Al-Khabid, Allah yang memegang ini. Dunia dibuat tenang, dibuat sepi oleh Allah. Dan kapan ini akan dibuka? Kita minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga corona atau COVID-19 ini bisa secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Kalau masih ada orang sombong setelah corona ini, artinya dia tidak bisa menggunakan otaknya dengan baik. Laisa kullu dzakiyin biaqil. Tidak semua orang cerdas itu bisa menggunakan otaknya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau orang bisa berfikir, bisa bertafakkur, maka dia akan pasti tunduk kepada Allah dengan ujian corona yang sudah berbulan-bulan bersama kita ini. Oleh karena itu yang terakhir saya ingin membacakan satu ayat saja di dalam surat Az-Zumar, dengan harapan semoga Allah membuka hati kita. Semoga Allah melepaskan kita dari bahaya corona ini secepatnya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah mereka yang dibukakan oleh Allah hatinya, dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, kemudian diberi cahaya Rabbani oleh Allah supaya tidak salah dalam mengaruni kehidupan ini, dan cahaya Rabbani itu diakumulasikan oleh Allah di rumah-rumah Allah, di masjid seperti ini. Apakah orang yang dibuka dadanya, dibuka hatinya untuk menerima Islam, dan dia hidup di atas cahaya Rabbani, sama dengan mereka yang hatinya sakit, sama dengan mereka yang hidupnya terlalu cinta dengan dunia? Mereka itu adalah orang-orang yang terkena penyakit al-qaswah. Lalu Allah menyatakan, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Celaka orang-orang yang terkena penyakit qaswah, tidak bisa dinasehati, terlalu banyak dosa,
bal rana ala qulubihim, setiap kali berdosa menjadi hitam. Dan ini kalau terus kita jauh dari masjid akan semakin berbahaya. Oleh karena itu saya serukan di atas mimbar ini, mari kita kembali ke masjid, walaupun sulit, walaupun dengan protokol macam-macam, tapi jadikanlah masjid ini sebagai rumah kita sebelum rumah pribadi kita. Sebab orang yang akrab dengan masjid, qalbuhu mu'allaqun fil masjid, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang di dalam kehidupannya ini jauh dari masjid, jauh dari Quran, dia pasti tidak suka dengan nasihat-nasihat agama seperti ini. Tidak bisa tentram hatinya dengan mendengarkan khutbah seperti ini. Mereka juga tidak suka dengan ayat-ayat Allah. Mereka juga tidak suka dengan para ulama. Mereka tidak suka dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sakit hatinya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah membukakan hati kita semua insyaallah, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin kokoh imannya, semakin islami cara hidupnya, dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salaqallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatul iman, jamaah Masjid Muhajirin yang terhormat, mari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah sebagai afdhaliyah, kelebihan yang diberikan oleh Allah di hari Jumat ini. Hari Jumat adalah yaumun muqaddas, hari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah yaumu idul muslimin, hari rayanya umat Islam. Hari Jumat adalah saat Allah menerima doa kita. Fihi sa'ah, di dalam hari Jumat itu ada detik-detik yang apabila kita bertepatan dengan detik itu dikabulkan doa kita ini. Dan di hari Jumat juga diserukan oleh khairil bashar Sayyiduna Rasulil Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukaththirus salat alaihi kama qala sallallahu alaihi wasallam: akthirus salata alayya fi yaumil jum'ah wa fi lailatil jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alai, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa yang baik. Yang kedua, mari kita ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari Jumat ini ada detik yang istimewa untuk berdoa, yang banyak berdoa, kemudian bersalawat, yang banyak bersalawat. Akthirus salata alayya, akthirus salata alayya. Rasulullah tidak mengatakan sallu alayya, akthirus salata alayya, yang banyak. Apakah kita sudah memanfaatkan hari Jumat untuk memperbanyak salawat?
Kalau orang tahu apa di balik salawat, dia akan bersalawat beribu kali. Tapi banyak orang yang hanya mendengar nasihat, tetapi begitu saja didengar dan tidak diimplementasikan. Ilmu tidak akan ada gunanya kecuali diamalkan. Al-ilmu maqrunun bil amal, faman amila alima wa illa irtahala anhu. Begitu nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ilmu itu terpadu, terintegrasi dengan pengamalan. Kalau ilmu tidak diamalkan, dia menguap, hilang begitu saja. Sudah berapa ilmu yang sudah disebarkan melalui mimbar terhormat ini? Berapa banyak para jamaah yang sudah menyerap? Maka saya pada hari ini, hari Jumat ini, ingin mempopulerkan perintah Rasulullah yang satu itu. Aktsirus salata alayya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah memerintahkan supaya kita bersalawat yang banyak. Itu bukan beliau memerlukan salawat kita. Rasulullah tidak memerlukan salawat kita. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan orang-orang yang beriman min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada Rasulullah, didahului dengan bada'a bi nafsihi. Allah mengabali, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba renungkan itu. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masih perlu salawatnya orang? Apa masih perlu salawatnya malaikat? Allah bersalawat, dan itu dalam bentuk fi'il mudhari', artinya terus menerus. Ada seorang ulama bernama Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengartikan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadhihi al-ayah, kata Mutawalli Sya'rawi, taklif tashrifi. Ini ada perintah Allah memberi penghormatan kepada kita, karena Allah Maha tahu bahwa Rasulullah itu cinta kepada umatnya. Dan Allah sudah memberi satu keistimewaan salawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah yang Maha tahu bahwa Rasulullah cinta kepada umatnya, diperintahkan umatnya untuk bersalawat, menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengumumkan ketika Rasulullah SAW pada suatu hari ditemui oleh para sahabat dalam keadaan sangat berseri-seri, wajahnya senang sekali. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, "Madza jara ya Rasulullah?" Apa yang terjadi hari ini? Rasulullah wajahnya berseri-seri. Lalu Rasulullah mengatakan, "Atani Jibril, atani atin min Allah yuqri'uni salam min Allah." Saya barusan didatangi oleh Jibril dan memberi salam kepada saya dan mengatakan, "Ya Muhammad, man shalla 'alaika sallallahu alaihi." Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Rasulullah mengatakan, Muhammad, Allah mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu yang bersalawat kepadamu aku salawati, umatmu yang mengucapkan salam kepadamu aku beri salam. Ini Allah mengatakan begitu. Man shalla alaika shallaitu alaihi. Kemudian Rasulullah sajada sallallahu alaihi wasallam syakiran. Rasulullah sujud lama bersyukur kepada Allah karena mendapatkan hadiah untuk umatnya yang luar biasa ini. Lalu umatnya tidak memanfaatkan. Beliau kemudian mengumumkan, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashran. Subhanallah, Allah karim. Siapa yang bersalawat untuk aku satu kali saja, kata Rasulullah. Anda sadar mengucapkan salawat, duduk di masjid lalu bersalawat satu kali saja, sallallahu alaihi biha ashran, Anda disalawati Allah 10 kali. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang beriman itu, untuk dikeluarkan mereka itu dari kegelapan sulit, kegelapan kehidupan dunia ini, dikeluarkan untuk menikmati cahaya Rabbani. Lalu kita tidak memperhatikan. La ilaha illallah. Kalau Anda bersalawat hari Jumat, itu lebih dahsyat lagi, karena di garis bawah oleh Rasulullah, aktirus salata alayya fi yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama kesulitan untuk mengartikan salawat Allah kepada kita ini. Lalu ada yang mengatakan as-salam minallah akbar min kulli thawab. Salawat yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang cuma mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mudah saja, tapi diberi oleh Allah rahmat yang banyak, diberi oleh Allah perlindungan yang banyak. Kenapa ini? Ihtiraman li sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, karena kita ini adalah ummah marhumah lianna nabiyuna nabiyyur rahmah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggerakkan kita semuanya untuk lebih banyak bersalawat, untuk lebih banyak berdoa, dan lebih akrab dengan masjid, untuk lebih memakmurkan masjid di mana saja masjid berada, kita makmurkan. Semoga dengan demikian Allah akan meridhai kita, dan semoga ibadah kita hari ini dikabulkan dan juga doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. اللهم حسن خلقنا كما أحسنت خلقنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا واسع المغفرة اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين والظالمين. إنهم أعداؤنا وأعداء دينك وأعداؤك يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.